Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sekarang kita masuk sesi yang ke-15. Ya, masuk sesi yang ke-15. Judulnya sini isti'adzah. Minta perlindungan kepada selain Allah. Di sini maksudnya minta perlindungan kepada selain Allah sebelum musibah itu terjadi. Minta perlindungan sebelum musibah itu turun atau bala itu turun, dia minta perlindungan. Kalau musibah itu sudah terjadi, ingin diangkat, itu namanya istighosah. Ya. Jadi kalau petaka sudah turun, ingin diangkat, itu namanya istighosah. Namun kalau sebelum turun, itu namanya isti'adzah. Jadi kan jalan-jalan ke kuburan, bukan ke kuburan, lewat kuburan, kemudian khawatir nanti, wah ini jangan-jangan saya diganggu pocongan, diganggu siapa gitu. Lewat gitu kan. Kemudian minta pamit, ya. Atau ada perlindungan pada selain Allah yang dia minta ketika itu. Nah, padahal belum terjadi. Belum ada kecelakaan, belum ada musibah, belum ada bala, sudah minta perlindungan. Nah, itu namanya isti'adzah. Masing-masing tempat punya cara-cara sendiri itu. Ya, masing-masing tempat punya cara-cara sendiri. Baik. Beliau beri judul minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Termasuk syirik meminta perlindungan kepada selain Allah. Itu yang biasa kita baca dalam kalimat a'udzubillah. Kalau a'udzubillah berarti minta perlindungan pada Allah. Aku minta perlindungan padamu ya Allah. Taib. Sekarang dilihat dalil di sini, ada dalil Al-Qur'an, ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibaca. Isti'adzah kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Jin-jin itu menambah mereka dengan dosa dan kesalahan. Jin-jin tadi menambah dosa dan kesalahan. Ini ada sekelompok manusia minta perlindungan kepada jin sebelum musibah itu terjadi, biar tidak kena celaka. Maka fazaduhum rohaqa. Ini ada dua pengertian fazaduhum rohaqa. Yang pertama, jin tadi menambah kepada mereka manusia rohako. Tadi kalau di sini terjemahkan, jin-jin itu menambah mereka di sini bisa manusia. Jin-jin itu menambah pada manusia rasa takut. Malah minta perlindungan pada jin, malah tambah takut. Kemudian pengertian yang kedua, jin-jin itu menambah pada diri mereka sendiri, yaitu jin tadi bertambah sombong. Kalau yang pertama tadi bertambah takut dan bertambah dosa. Tadi ya, tambah takut dan tambah dosa. Bertambah takut dan bertambah dosa. Intinya orang yang minta perlindungan tadi kepada jin, kepada tempat-tempat keramat yang dilewati, seperti itu punya penguasa, punya penjaga, ini tidak memberikan solusi atau tidak menyelesaikan masalah, malah cuma membuat orang yang tadi lewat malah tambah takut. Kenyataannya memang seperti itu. Iya, nah, kenyataannya seperti itu. Nah, kemudian Khawlah binti Hakim menceritakan bahwa dirinya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Hadis yang berikutnya.
Barang siapa singgah di suatu tempat kemudian mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Aku berlindung dengan kalam Allah yang sempurna dari kejahatan segala makhluk yang diciptakannya. Maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempat tersebut. Taib. Kalau tadi kisah surat Al-Jin ayat 6 itu terjadi kata para ulama, itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, itu kalau orang melewati suatu lembah, dia lantas meminta perlindungan dari penghulu lembah tersebut, penguasa lembah tadi. Minta pamit seperti itu. Terutama sini minta perlindungan kepada kabirul jin. Jin yang paling besar. Ya, jin yang paling ditokohkan di situ, minta perlindungan kepada jin tadi. Dan ini sama seperti yang terjadi di tengah-tengah kita kalau lewat ke tempat-tempat keramat, ada rumah yang dianggap angker, ada kuburan yang ditakuti, ada kayu besar, pohon besar yang dianggap mengerikan. Biasanya seperti itu, ya, biasanya seperti itu dan sering dicontohkan di film-film. Ya, jadi film-film sudah ajarkan syirik-syirik itu banyak sekali. Makanya kalau nggak punya televisi itu lebih enak, ya. Apalagi di TV tayangan kayak gitu-gitu terus, kecuali ditutup semua channel, diganti saya sama TV-TV Islam saja. Baik. Hadis yang kedua di sini ketika singgah di suatu tempat, bisa jadi tempatnya itu, ya, bisa jadi tempatnya itu tempat yang keramat atau tempat itu belum pernah disinggahi. Tempat itu tempat keramat atau tempat itu belum pernah disinggahi. Dia datang di situ. Wah, takut ini nanti saya kena celaka. Maka diperintahkan baca doa ini. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalam Allah yang sempurna dari kejahatan segala makhluk yang diciptakannya. Faedahnya apa? Kata Nabi SAW, lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzili dzalik. Tidak ada yang bisa mencelakainya sampai dia beranjak dari tempat tersebut. Tadi ayat di garis bawahi dulu meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari antara jin, di antara jin. Itu di garis bawahi. Syiriknya di situ. Terus yang kalimat berikutnya, aku berlindung dengan kalam Allah yang sempurna. Berarti kalau kita diberi catatan, kalau kita diperintahkan berlindung pada Allah, berarti berlindung pada Allah, isti'azah pada Allah ibadah. Ya, kalau kita berlindung pada Allah, berarti berlindung pada Allah atau isti'azah itu ibadah. Berarti kalau ibadah ini untuk selain Allah, jatuh pada syirik. Kaidahnya seperti itu. Dan ini bacaan ini di samping ketika mampir suatu tempat bisa jadikan bacaan zikir petang. Dan diri itu akan terlindungi. Ya, baca ini setiap petang. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca setiap petang, diri akan lebih terlindungi. Gak usah pakai jimat, gak usah pakai pelindung-pelindung, gak usah pakai penangkal-penangkal. Bacaan ini sudah jadi solusi. Kadang juga termasuk orang yang takut disantet misalnya, atau ada yang punya usaha, ada yang punya toko, takut dengan saingan dagangnya itu nantinya akan mencelakai dirinya. Baca doa ini setiap petang, maka Allah yang akan berikan perlindungan. Lihat, tidak ada yang mencelakainya ketika dia membaca bacaan itu. Baik, baca kandungan bab. Tafsir ayat dalam surat Al-Jin. Yaitu tadi ada manusia yang meminta perlindungan pada jin. Akibatnya apa? Jinnya tambah sombong atau manusia itu tambah takut dan bertambah dosa. Terus yang kedua, meminta perlindungan kepada jin adalah perbuatan syirik. Nah, di garis bawahi, perbuatan syirik. Minta perlindungan pada jin
pada penguasa yang dia katakan jadi penguasa kayu besar, ada batu besar, ada telogo besar, ada penguasa laut, ya, ada jembatan. Bahkan kalau jembatan itu tambah lagi, karena sudah takut seperti itu, minta perlindungan lagi, tambah lagi dengan tumbal yang tadi kita sudah bahas. Karena setiap orang bangun jembatan itu, yang punya proyek itu harus ada ritual ini dulu. Ya, tumbal harus ada. Kalau nggak ada gimana? Jembatannya nggak kuat. Jembatannya nggak kuat karena korupsinya besar. Iya kan? Jembatannya nggak kuat karena korupsi besar, bukan karena tumbal yang nggak ditanam. Wah, tumbalnya manusia itu nggak tahu itu Pak. Jadi jembatan mana itu? Itu jari ini itu. Kepala kerbau itu yang biasanya ini jadikan tumbal. Enggak. Sampai ada. Kalau mau nyebut-nyebut dukun-dukun di Indonesia itu sudah hafal banget itu. Sampai ada yang dukun ini katakan bahwasanya jembatan itu nggak kuat tuh karena nggak dikasih tumbal. Jawab aja, wong nggak kuat tuh karena korupsinya besar, banyak motong-motong sana sini. Bukan karena tumbalnya nggak pengaruh, bukan. Terus yang ketiga, dari hadis di atas dapat dipetik pelajaran bahwa isti'adzah kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Para ulama berdalil dengan hadis di atas bahwa Al-Quran bukanlah makhluk. Alasannya beristi'adzah kepada makhluk adalah kesyirikan. Seandainya Al-Quran adalah makhluk, maka kita tidak boleh beristi'adzah dengannya, sebagaimana diajarkan dalam hadis di atas. Kalau dikatakan tadi auzubi kalimatillahi tamma, aku berlindung kepada dengan kalimat Allah yang sempurna. Dengan kalimat Allah yang sempurna, ini adalah bagian dari sifat Allah. Kita boleh berlindung dengan itu. Padahal berlindung dengan kalimat ini berarti berlindung juga pada Allah. Dan ini bukan berlindung kepada makhluk. Kalau berlindungnya itu kepada makhluk, aku meminta perlindungan pada makhluk, jatuh syirik. Namun kalau aku minta perlindungan pada Allah atau aku meminta perlindungan kepada kalimat Allah, tidak masuk syirik. Perbedaannya ada. Sehingga kalamullah itu bukan makhluk. Kalamullah adalah firman Allah, wahyu dari Allah. Dan kita boleh minta perlindungan dengan kalam Allah semacam itu. Terus, keutamaan doa di atas walaupun ringkas. Tinggal dirutinkan. Doanya ringkas, tinggal dirutinkan, diamalkan. Terus, suatu perbuatan bisa dikatakan syirik walaupun bisa memberikan manfaat di dunia untuk menangkal mara bahaya ataupun mendapatkan kemanfaatan. Suatu perbuatan bisa dikatakan syirik walaupun, ini digarisbawahi, walaupun bisa memberikan manfaat di dunia untuk menangkal mara bahaya ataupun untuk mendapatkan kemanfaatan. Kita tidak pandang manfaatnya. Orang datang di kuburan, doa di kuburan, doanya terkabul, iya kan? Ada yang doanya terkabul kan? Ada. Kita tidak pandang dia doanya terkabul, baru kita sebut benar. Kalau perbuatannya syirik tetap disebut syirik walaupun ada manfaat. Ada orang yang melakukan ritual persugihan, kemudian jadi sugih tenan, ya, jadi kaya. Apakah kita katakan, oh pesugihannya ini nggak masalah, wong tenan kok dia itu jadi sugih, jadi kaya? Enggak. Jadi terwujudnya sesuatu dari perbuatan yang keliru bukan menunjukkan bahwasanya perbuatan keliru itu jadi benar. Ada orang yang datangi dukun, diberikan ini, pakai jimat-jimat ini, pasang di tokomu. Terus ternyata laris. Bukan berarti datangi dukun tadi kemudian dapat jimat-jimat raja-raja tadi itu menunjukkan perbuatannya boleh karena ada manfaat. Manfaatnya tidak dipandang. Perbuatannya keliru, perbuatannya salah, masang jimat. Ya, jadi tidak dilihat manfaatnya tadi, tidak pandang manfaat. Jadi kalau ada yang berikan manfaat dari raja ini bisa membuat laris dagangan biar cepat dapat jodoh gini, tidak menunjukkan bahwasanya ini semuanya jadi benar raja ini, tidak. Tetap kita katakan syirik. Manfaat tidak dipandang. Sama, dulu pernah ada kasus, ada yang punya batu ajaib. Si bocah cilik yang punya batu ajaib.
Pernah dengar kan? Nah, ada orang yang datang berobat berulang kali ketika itu. Cuma obati pakai batu kan? Pakai apa dia? Pakai apa dulu? Batu. Apakah cuma datang ke dia terus akhirnya dapat manfaat seperti itu? Jadikan perbuatan itu benar? Tidak. Lihat dulu perbuatannya ini. Ada hubungan apa batu tadi sampai bisa menyembuhkan orang? Sama juga. Ada bentuk pengobatan alternatif dengan cara memindahkan penyakit itu pada tubuh hewan. Pada telur. Ternyata betul-betul pindah. Apakah menunjukkan bahwasanya perbuatan itu benar? Tidak. Adanya manfaat juga tidak menunjukkan itu benar. Sama seperti orang yang meminta perlindungan. Kalau lewat ke tempat keramat, kayu besar, minta perlindungan, oh ternyata selamat. Dia nyalakan klakson, ternyata selamat. Dia nyalakan lampu, ternyata selamat. Nggak menunjukkan perbuatannya itu benar. Maka ingat di sini dia katakan tadi, Syekh Muhammad katakan suatu perbuatan bisa dikatakan syirik, tetap syirik walaupun bisa memberikan manfaat di dunia untuk menangkal mara bahaya ataupun untuk mendapatkan kemanfaatan. Itu diingat baik-baik itu ini. Poin nomor 5 itu. Allahu a'lam bishawab. Selesai sesi yang ke-15. Paswar. Saya dulu punya suatu amalan yang dari aliran sesuatu aliran itu yang aliran itu nanti yang amalan itu nanti bisa untuk melihat jin. Setiap hari harus mengamalkan itu kalau pengen melihat jin. Terus apa amalannya? Al-Fatihah pada waktu itu saya ngamalkan 25.000 pertama. Yang kedua baca Al-Fatihah 25.000 kali satu hari. Satu hari satu malam. Masya Allah. Nah, terus yang akhir-akhir itu kalau pengen melihat karena sudah pertama kali diijazahi 25.000, terus yang kedua kali kalau pengen melihat terus itu hanya 15.000. Terus itu akhirnya terwujud seperti itu di alam yang berbeda, lokasinya juga berbeda. Itu bisa lihat suasana yang di lingkungan itu makhluk-makhluk juga yang berbeda. Apakah dari amalan-amalan seperti itu termasuk amalan yang syirik ataukah itu bid'ah? Itu amalan bid'ah. Satu. Kemudian yang kedua, adanya manfaat di akhir tidak menunjukkan bahwasanya amalan bid'ah ini boleh dilakukan. Jadi baiknya ditinggalkan. Kalau masih ada bekas-bekasnya, ditinggalkan benar-benar. Ya, ditinggalkan benar-benar. Baik. Ada pertanyaan tadi, bolehkah merubah gereja itu jadi masjid? Ini sepertinya ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang tepat masih boleh merubah gereja tadi jadi masjid. Karena ada riwayat yang menyebutkan dari Thalib bin Ali ketika itu ada masjid yang sudah berasal dari gereja itu sudah diubah dan dilakukan sholat di situ. Di sini diberikan catatan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, boleh namun wajib salibnya itu dihapus, patung-patung itu disingkirkan dari gereja tersebut. Dan bentuknya lagi tidak boleh seperti gereja. Dan seperti ini saya pernah lihat langsung di Maluku ketika selesai konflik di daerah-daerah muslim yang ada gerejanya dibeli kemudian dijadikan masjid. Loncengnya untuk pasang horen. Loncengnya itu yang di atas itu menara, itu sudah jadi pasang horen. Kemudian sudah sebaliknya zaman dulu itu kan daerah Eropa itu kan banyak muslimnya. Terus mesinnya berubah menjadi gereja itu bagaimana? Ya itu urusan sana.
Nah, kenapa kalau tadi gereja itu masih boleh? Karena sholatnya dengan ibadah mereka itu nggak sama. Masjid dengan gereja kan tidak sama ibadahnya. Namun kalau tadi yang tadi dilakukan nyembelih, nggak boleh. Kalau ini tadi ini tidak sholat kok, itu baca-baca saja kan. Kalau ini untuk sholat, jadi beda ibadahnya. Baik, Pak Parjo. Yang ini saya tanyakan tentang nazar, Mas. Banyak sekali orang-orang desa sini itu kalau nazar mudah sekali. Dasar sembuh, kalau sembuh saya ingin bikin among-among ataupun selamatan pada hari netunya ataupun hari kelahirannya. Itu boleh dibatalkan ataupun tidak? Itu yang Baiknya dibatalkan dan bayar kafarah. Yang Ya. kedua, Jadi tadi nazarnya ditunaikan pada hari lahirnya, ya. Baik. Maka ketika hajat terpenuhi, baiknya dibatalkan karena menentukan hari seperti itu tidak perlu, apalagi pas dengan hari-hari lahir. Oh, saya lahir nanti Kamis Wage misalnya, nanti tunaikan pada hari itu kan? Ya, tidak perlu dan diganti kafarah. Terus yang kedua, ini ada tempat yang untuk puja-pujaan, minta hujan dan sebagainya. Sebelumnya itu sudah ditutup, tapi saat ini dengan moodnya kebudayaan dihidupkan lagi tempat budaya tadi. Nah, sekarang pertanyaan saya, misalkan salah satu tokoh kalau tidak ikut kena dampak dari masyarakat ini dan itu, kalau ikut itu harus bagaimana? Yang Baik. ikut itu harus kita Jadi dulu ada tempat budaya, terus dulu dipakai untuk apa saja? yang pemujaan misalnya. Pemujaan. Terus sudah ditutup, kemudian dihidupkan lagi. Terus jenengan diundang untuk itu, apakah perlu hadir atau tidak? Bahkan sekarang dibangun. Ya, dibangun. Terus jenengan diundang untuk apa? Nah, untuk seperti itu bangunnya akan ada nilai plus daripada wisata itu sendiri dan akan menimbulkan seperti itu lagi mungkin bahkan selamatan dan sebagainya dibawa ke sana. Nah, sekarang pertanyaan saya, misalkan ya maaf ini misalkan saya sebagai tokoh apapun kemudian diundang, saya tidak ikut mesti kena dampaknya suara dari masyarakat itu. Sedangkan saya kalau ikut itu harus bagaimana? Tidak ikut. Kalau tidak ikut pasti kena suara dari Igor suara. biasa. Ya cuma suara saja kan? Ya memang suaranya tuh nggak enak kok kalau suara itu. Resiko. Tapi akhirnya gini Pak, akibatnya nanti juga ke jamaah. Akhirnya jamaah pada lari ke kita. Iya, gitu loh. Berarti ini nah, makanya misalkan kita itu sebagai mau ikut itu tapi harus bagaimana, tidak ikut itu ataupun sekedar ya biar nampak. Tidak ikut, terus jamaah yang nggak paham juga tidak ikut. Gitu. Iya. Dampaknya di situ tuh banyak sekali. Mudah-mudahan Allah beri pertolongan. Sudah selesai. Sudah, nggak usah ikut. Itu masyarakat kita itu begitu Iya. Resiko seperti itu, insya Allah ada pertolongan. Ya, baik. Pak Yoto. Sebelum bangun itu ada tumbal. Ya. Mudah-mudahan yang dulu itu lakukan itu bisa bertobat, satu. Karena di situ ibadahnya tetap ibadah sholat untuk Allah kan. Cuma masalahnya pembangunannya itu yang masalah. Nah, tinggal yang dulu itu kalau ada atau keluarganya itu diperingatkan bahwasanya ini sebenarnya tidak boleh dan masjid tersebut masih bisa dipakai seperti biasa. Karena itu di luar dari urusan masjid. Taib itu saja. Ada lagi? Nah. Ya. Terus? Berarti kan kita dituntunkan untuk berlindung pada kalam Allah, pada sifat Allah. Berarti sifat Allah sebagai wasilah tawasul. Iya, berarti sifat Allah sebagai tawasul dalam doa itu tadi. Iya. Kalau kita bertawasul dengan sifat Allah boleh. Boleh. Kalau dengan nama Allah Lebih boleh lagi. boleh.
Iya, bertawasul dengan nama Allah lebih boleh. Sifat juga boleh. Jadi tawasul boleh dengan 3. Yang pertama dengan nama dan sifat Allah, Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Seperti itu. Kemudian yang kedua bisa dengan tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Ingat hidupnya di garis bawahi besar-besar. Hidup, bukan ke orang mati. Yang ketiga boleh dengan amalan soleh. Terus? Kalau kita berdoa kepada sifat Allah, boleh nggak? Kalau kita berdoa kepada nama Allah, boleh tidak? Contoh. Berikannya sebagai tawasul. Kalau kita berdoa kepada sifat Allah, boleh apa tidak? Berdoa kepada nama Allah, boleh. Berdoa pada sifat Allah misalnya. Ya kursi Allah, kabulkanlah permintaanku. Sifat itu. Ya tangan Allah, ya wajah Allah, gitu. Tidak. Tidak boleh. Tidak. Beda kan? Kalau berdoa kepada nama Allah, boleh. Ya Rahman, ya Rahim boleh. Ya. Kalau itu tawassulan boleh. Baik. Saya orang yang berdoa mengucapkan Allah, cuma di tempat yang angker. Orang yang berdoa, dia berdoa kepada Allah, namun di tempat yang angker. Angker itu kan belum tentu ada ibadah, itu cuma karena orang takut-takut aja lewat tempat itu kan. Boleh. Namun nggak usah uji-uji nyali ya di tempat ini ya, tempat keramat ya. Tapi tempatnya di apa? Ada yang uji-uji nyali masuk kuburan gitu, tidur di kuburan. Untuk apa uji-uji nyali? Cari perkara dengan jin. Jin itu nggak usah kita cari-cari gara-gara. Ya, ada kok yang tidur-tidur di kuburan gitu. Untuk apa cari gara-gara dengan jin? Maksudnya gini Ustaz, maksudnya berdoa bersama nanti di tempat Berdoa bersama di tempat angker misalnya. tujuannya apa? Tempat pertapaan misalnya. Maksudnya gitu. Iya, berarti bisa jadi nganggap afdol doa di situ, bid'ah. Terus satu lagi, tidak kan? Tadi mau tanya apa? Ini Pak Sudar tadi itu. Saya mau tanya, saya pengalaman ikut istighosah di Yogyakarta itu. Apa tadi? Istighosah bariki. Iya. Berarti ini jawabannya ya nanti Mbah Muji itu. Tapi nanti jawabnya. Iya. Walalam bisawab, selesai sesi yang ke-15, kita sarapan pagi dulu. Ya, sudah siap. Ya, demikian. Yes. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.